Karena tidak ada referensi yang ditunjukkan oleh Pak Pendeta kepada saya bahwa pembentukan manusia itu dari susu dan keju gitu. Bagaikan manusia itu adonan martabak atau adonan terang bulan gitu. Nah itu tidak dapat dibuktikan secara sains kan. Jadi kalau kulit manusia dikasih susu, dikasih keju, waduh nggak perlu lagi kita nanam panen padi gitu ya. Makan manusia aja kita semuanya kalau kayak gitu ya. Mana referensi dari sainsnya bahwa manusia itu dibentuk seperti keju yang dikentalkan dan dibubui susu? Pak Pendeta, saya minta referensi. Dapatkah itu dibuktikan secara sains? Mana rujukan sainsnya gitu, bahwa manusia itu dibentuk dari tanah liat ya, habis itu tetapi engkau menjadikan aku debu kembali. Terus dikatakan lagi, bukankah engkau yang menciptakanku seperti air susu? Manusia diciptakan seperti air susu. Itu di mana sainsnya? Coba, di mana sainsnya? Coba carikan referensinya kepada saya yang seperti itu ya Pak Pendeta. Berkaitan tentang masalah wanita ya, saya ulang lagi sekali lagi ya Pak Pendeta ya, silakan Anda Google dulu ya, di mana referensi sainsnya bahwa manusia diciptakan seperti air susu dan dikentalkan seperti keju ya, seperti adonan martabak dan terang bulan gitu ya. Untuk masalah perempuan sebenarnya sih banyak ya masalah perempuan. Kalau di Al-Quran dan di hadis, contoh ya Quran surah Luqman nih ya, Quran surah Luqman. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayhi. Aku perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung, menyapihnya secara lemah bertambah-tambah selama 2 tahun ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk. Hormati, bersyukur kepada ibumu. Quran surah Luqman ayat 14. Apalagi kalau kita merujuk hadis, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan, siapa yang dihormati di muka bumi ini? Kata Nabi, sabda beliau, ibumu. Siapa lagi hai Nabi? Ibumu lagi, dijawab beliau. Terus yang ketiga kali ditanya Nabi itu ya, siapa lagi hai Nabi? Kata Nabi yang ketiga, ibumu. Lalu ditanya yang keempat kali, siapa lagi ya Nabi? Baru bapamu. Kasihan kali ini yang laki-laki ya, dikucilkan oleh Nabi. Yang laki-laki kasihan banget. Yang perempuan sangat dihormati tuh ibu-ibu ya, yang perempuan sangat dihormati di dalam agama Islam Pak Pendeta ya. Tuh sudah saya berikan dalilnya ya, dalilnya dari Quran surah Luqman ayat 14 dan dari hadis Nabi ya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya, di dalam agama Islam sangat menghormati perempuan ya, sangat menghormati perempuan. Bahkan kalau kita ditanyakan siapa yang perlu ditaati di muka bumi ya, adalah ibumu. Terima kasih Bang Zul ya. Jadi ingat, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, terletak pada ibumu, surgamu terletak di bawah kaki ibumu. Itu adalah istilah gitu ya. Apakah ada di Kristen seperti itu? Apakah ada Yesus ngajarin seperti itu? Jangankan ngajarin berbakti kepada kedua orang tua, Yesus saja memanggil ibunya kagak pernah dengan sebutan mama. Enggak pernah. Tapi Gunai itu wanita, perempuan yang bisa digunakan juga untuk pelacur. Bayangkan kayak gitu. Ya, adakah Yesus mengajarkan menghormati perempuan, menghormati seorang ibu? Mana tunjukkan datanya sama saya. Yesus pernah mengajarkan memanggil orang tua dengan sebutan mama. Di mana itu? Coba carikan Pak Pendeta, silakan. Jangan lupa martabaknya dijawab ya Pak Pendeta. Terang bulan tadi. Pak Ustadz. Santai Pak Ustadz, santai aja Pak Ustadz, santai. Ya teman-teman ya. Oke, ayo ditunjukkan Pak Ustadz. Oke.
Baik teman-teman, ya sekarang Pak Ustadz bertanya dari mana manusia itu diciptakan nih. Alkitab sudah menjelaskan nih. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah sekarang Pak Ustadz juga bertanya di mana kita harus menghormati perempuan. Oke ya, kita buka di dalam. Oke, sebentar teman-teman ya. Di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-567 ya. Ini teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Oke, sebentar teman-teman ya. Kita tunjukkan. Oke, ini teman-teman nih. Nih. Ya, teman-teman nih. Nih, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormati ayah dan ibumu. Nah, ini kemuliaan perempuan teman-teman ya. Mari kita tunjukkan kemuliaan perempuan yang diberikan oleh Allah kepada kepada manusia ya. Sebentar teman-teman ya, sebentar ya. Ya oke ya, lupa saya catat teman-teman ya. Ya kita hilang berapa waktu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Kita oh kok sebentar error HP saya teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Kita jawab teman-teman, maaf. Oke teman-teman ya. Loh, kenapa ini error HP saya teman-teman ya? Sebentar teman-teman ya. Loh, sebentar teman-teman. HP saya error teman-teman ya. Sebentar saya cari manual teman-teman. HP-nya langsung error teman-teman. Teman-teman, ya semangat tap-tap layarnya teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. HP saya kok error ya tiba-tiba ya. Aduh, kenapa ini ya? Oke. Ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman, nggak apa-apa, teman-teman. Waktu saya habis, teman-teman, tapi nggak apa-apa. Teman-teman ya, saya error. Sebentar ya, kita kan harus pakai data, teman-teman toh. Jadi kita sebentar, teman-teman ya. Nih teman-teman. Oke. Ya, sebentar teman-teman nih. Aduh, HP-nya error teman-teman ya. Ini teman-teman yang saya bisa dapatkan nih teman-teman. HP-nya error teman-teman, HP-nya aduh nggak bisa kasih ngelek teman-teman. Nah, nih kemuliaan banyak sekali. Nanti di sesi di match kedua saya akan tunjukkan. Teman-teman lihat nih. Dalam hal itu tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Jadi teman-teman, kita semua satu di dalam Kristus, mau perempuan, mau laki-laki, ya itu sudah dinyatakan oleh Allah, kita sama di hadapan Kristus. Nah, mengenai Ayub pasal 10 ayat 10 tadi, saya perlu tunjukkan kepada dia, ya bahwa itu sekali lagi tidak berbicara mengenai penciptaan ya. Jadi Pak Ustadz harus tahu bahwa Ayub 10 itu tidak ada kata penciptaan nih sini Pak Ustadz nih, lihat nih. Bahwa tidak ada kata penciptaan. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Jadi ini penghukuman. Oke? Pak Ustadz, ini penghukuman. Sekarang pertanyaan saya Pak Ustadz nih. HP saya lagi ngelek Pak Ustadz. Jadi saya langsung aja ke pertanyaan. Nah, pertanyaan saya yang berikut. Nah, teman-teman ya. Coba Pak Ustadz jelaskan di mana Allah menciptakan burung-burung dan ikan
ikan-ikan. Ya, harus jelas Pak Ustadz. Kami akan tunjukkan bahwa Allah menciptakan binatang melata di darat, Allah menciptakan burung-burung, Allah menciptakan ikan-ikan di laut. Nah, tolong Pak Ustadz tunjukkan kepada saya dalil di mana Allah menciptakan burung-burung dan menciptakan ikan-ikan di laut, ya. Itu yang Pak Ustadz harus jawab. Jadi mengenai susu tadi dan keju, itu bukan penciptaan, tapi itu adalah bagaimana Ayub dihukum Allah. Oke, gitu Pak Ustadz, ya. Ya, ini sudah berapa kali kalah saya ini teman-teman, ya. Udah banyak sekali saya kalah teman-teman, ya. Iya, ya, janganlah kalah Umat terus Islam teman-teman. tidak akan pernah kalah, Pak Pendeta. Enggak sih, Tuh, ini ingat. bukan soal kalah. Cuman ya apa ya ini, ya nggak apa-apalah Pak Ustadz. Ayo, kasih tuh katanya ajaran kasih Pak Pendetanya singa, coba, ayo. Baik, di mana Pak Pendeta menanyakan kepada saya di mana Allah menciptakan hewan-hewan, burung dan ikan-ikan di air. Baik, Quran surah An-Nur ayat 45. Ya, nih saya tampilkan aja ya. Nih ya, sama Anda. Nih. Nanti dibilang saya hoax lagi. Ya, Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, sebagian berjalan dengan perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kaki, dan sebagiannya berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan banyak lain dari dalil tersebut, ya, bukan cuma itu Pak Pendeta kalau untuk masalah penciptaan hewan-hewan gitu ya. Pak Pendeta, tadi untuk masalah martabak dengan terang bulan itu Pak Pendeta belum terjawab. Di mana itu? Ya, rujukan sainsnya di mana? Coba saya minta referensinya. Seperti saya menampilkan masalah tulang sulbi. Ya, di situ kan dikatakan mencurahkan seperti air susu. Itu di mana sainsnya? Manusia, ya, dicurahkan pakai air susu, seperti air susu, dan dikentalkan seperti keju. Lagi pula Pak Pendeta tadi menyampaikan kepada saya bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Pak Pendeta, saya mau tanya kepada Anda itu diciptakan dari tanah atau dari sperma orang tua Anda, Pak Pendeta? Yang mana yang betul? Ini Anda menjelaskan kepada saya juga bertentangan. Gak usah jauh Pak Pendeta. Penciptaan Anda, apakah Anda diciptakan dari tanah? Apakah Anda diciptakan dari debu? Kagak Pak Pendeta. Pastinya dari air yang dipancarkan oleh orang tua laki-laki Anda. Coba, kalau Anda diciptakan dari debu tanah atau tanah liat, Pak Pendeta, ya, tolong ya jelaskan kepada saya Anda diciptakan memakai tanah dan debu. Berarti maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa manusia diciptakan dari air yang dipancarkannya mimbaini sulbi wat taraib, bukan dari tanah kalau manusia. Nah, kalau untuk Adam, inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Itu Nabi Adam baru diciptakan dari debu tanah. Nah, kalau manusia dari air yang dipancarkan. Sekarang saya mau tanya, Anda menjelaskan kepada saya manusia diciptakan dari debu dan tanah. Saya mau tanya Pak Pendeta, Anda tercipta dari apa? Coba, apakah Anda dari tanah atau dari perut ibu Anda? Coba Anda jelaskan kepada saya. Itu saja kitab Anda sudah bertentangan dengan sains atau fakta dunia, Pak Pendeta, ya. Nah, jadi seperti itu. Coba Anda jelaskan manusia dari debu tanah itu kayak gimana? Apakah Anda tercipta dari debu tanah? Kocak juga Pak Pendeta, ya. Saya minta 2. Jelaskan Anda tercipta dari debu tanah. Terus tolong rujukan sainsnya di mana, ya. Manusia dari curahan susu dan dikentalkan seperti keju gitu. Ya, ini kalaunya ada yang kirimin saya martabak di sini enak banget ini Pak Pendeta, ya. Enak banget gitu. Karena apa? Waduh, dengar keju dan susu jadi pengen makan martabak sama
terang bulan saya kayak gitu Pak Pendeta. Baik Pak Pendeta ya, saya sudah bertanya beberapa kali tentang masalah ya di Bible gitu ya. Cuma saya belum mendapat penjelasan yang lengkap dari Anda gitu. Saya hanya minta referensi saja di mana manusia itu dicurahkan seperti susu dan dikentalkan seperti keju. Nah, coba itu referensi sains yang saya minta Pak Pendeta, bukan Bible Anda. Referensi sains dari ilmuwan mana? Tadi kan Anda minta referensi sains kepada saya tentang masalah tulang punggung, dan itu saya tunjukkan sainsnya. Ya, referensinya saya tunjukkan kepada Anda, dan Anda pun baca sendiri tadi ya, referensi sains. Nah, sekarang referensi sains, manusia dicurahkan seperti susu dan dikentalkan seperti keju. Itu dari sains mana, siapa ilmuwannya, tolong dijabarkan kepada kami ya. Dan jangan lupa tolong jelaskan penciptaan Anda dari tanah liat dan debu ya. Setahu saya kalau manusia sih dari rahim ibunya kayak gitu Pak Pendeta ya. Tolong jelaskan dulu. Wah, menang Pak Pendeta, dikasih sinyal. Siapa tuh? Oh, Pak Mica. Pak Mica, thank you Pak Mica. Waduh, saya satu kali menang Pak Mica. Sudah berapa kali? Menang Pak Pendeta. Sudah. Dikasih sinyal. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Mica. Saya sudah berapa kali kalah, akhirnya saya menang juga Pak Mica. Oke. Benar kan? Iya, Gak win, apa-apa. saya win. Wah, makasih Pak Mica, Pak Mica, Anda menyelamatkan saya senang kali dari pendetanya. kekalahan saya. Anda menyelamatkan saya dari kekalahan saya. Oke, Sudah. oke, Cukup oke. Pak, cukup Pak. Sudah satu Ayo. kali menang, udah cukup Pak. Udah cukup. Ayo semangat dong, tunjukkan referensinya. Nah tuh orang udah kasih menang tuh sama Pak Pendeta tuh. Silakan. Ya. Jadi, baik teman-teman, ya sejak dari tadi kita sedang meminta Pak Ustadz, pertanyaan saya tadi, saya minta coba jelaskan di mana Allah menciptakan burung dan ikan. Pak Ustadz tidak pernah bisa menjelaskan itu teman-teman, tetapi Pak Ustadz hanya membawa kita kepada surat An-Nur. Ya teman-teman lihat, ini surat An-Nur ayat 45. Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, bukan hewan di air teman-teman, semua jenis hewan dari air. Apakah ini sesuai dengan sains kalau hewan-hewan itu diciptakan dari air? Ini sangat bertentangan, tetapi saya tidak akan mengejar Pak Ustadz di situ. Jadi teman-teman, referensi yang diberikan oleh Pak Ustadz bahwa hewan di air itu tidak ada. Jadi sekali lagi, Quran tidak pernah menjelaskan bahwa binatang-binatang yang di air, ikan-ikan dan burung-burung itu tidak ada dalam penciptaan di Quran ya. Sekarang Pak Ustadz bertanya, manusia diciptakan dari mana? Nah, rupanya Pak Ustadz lupa kalau Alkitab mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dari debu dan tanah. Nah, Pak Ustadz kemudian mengatakan kepada saya, tidak mungkin manusia itu diciptakan dari debu dan tanah. Berarti ketika Pak Ustadz mengatakan manusia itu bukan diciptakan dari debu dan tanah, artinya Pak Ustadz tidak lagi percaya dengan penciptaan manusia Adam ya. Sekarang tunjukkan kepada saya Pak Ustadz, di mana Adam, dari mana Adam diciptakan? Pak Ustadz buktikan kepada saya, manusia pertama itu dari mana terjadi seperti kitab kami. Oke, masalah ketika anak-anak itu katanya, firman Tuhan berkata, demikianlah laki-laki itu menghampiri istrinya dan mengandunglah istrinya itu, dan kemudian mereka melahirkan anak. Jadi proses penciptaan manusia dalam kekristenan itu jelas sekali, ada hubungan seks antara pria dan wanita. Maka dalam hubungan seks itulah kemudian terjadilah pembuahan, dan kemudian terjadi seorang makhluk namanya manusia di dalam janin, dan kemudian dia bertumbuh selama 9 bulan 2 minggu, dan lahirlah dia seorang anak ya. Jadi itu Pak Ustadz, sekali lagi Pak Ustadz punya terima kasih Bang Sky. Pak Ustadz punya 2 pertanyaan yang belum pernah dijawab. Pertama,
Pertama, Pak Ustadz tidak bisa menjawab perintah Allah tentang kebaikan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Itu pertama. Dan yang kedua, Pak Ustadz tidak mampu menjawab tentang di mana, dari apa, atau bagaimana Allah menciptakan burung-burung dan menciptakan ikan-ikan. Ternyata di Quran tidak ada penciptaan ikan dan tidak ada penciptaan burung-burung. Itu dua hal yang Pak Ustadz nanti bisa jawab di waktu-waktu berikut. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, ya. Saya jawab dulu pertanyaan Pak Ustadz mengenai manusia diciptakan sudah ya. Hadisnya tadi Pak Ustadz tidak mampu menunjukkan hadisnya juga ya mengenai perempuan. Tapi saya tidak mempersoalkan itu. Tetapi yang saya persoalkan berikut menjawab pertanyaan dulu. Manusia diciptakan dari mana sudah ya? Sudah diciptakan bahwa manusia pertama itu diciptakan dari debu ya. Manusia itu seperti patung, kemudian dihembuskan nafas hidup, maka manusia itu hidup. Dan bagaimana manusia itu berkembang biak dengan bersetubuh ya. Ada begitu banyak ayat di Alkitab, maka bersetubuhlah manusia itu dan mereka melahirkan anak. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, di 1 menit terakhir ini, coba Pak Ustadz tunjukkan kepada saya ya di ajaran Allah Pak Ustadz mengenai Al-Anfal 12. Al-Anfal 12, di situ dengan tegas Quran menyatakan Allah mengajarkan untuk membunuh manusia yang kafir, yang kufur. Apakah benar Allah yang benar itu mengajarkan tentang pembunuhan sekarang? Ya, kalau kami jelas, memang di zaman dulu, di zaman perjanjian lama, Allah mengatakan haruslah kamu hapuskan mereka dari muka bumi, baik anak-anak, perempuan, wanita, atau laki-laki, semua harus di bumi hanguskan karena perbuatan dosa mereka. Namun di perjanjian baru, di mana Yesus tidak pernah mengajarkan tentang pembunuhan, bahkan Yesus mengajarkan jika kamu membenci, kamu sudah membunuh. Jadi tolong Pak Ustadz jelaskan mengenai Al-Anfal 12. Apakah itu masih berlaku sampai hari ini atau sudah tidak berlaku lagi? Silakan Pak Ustadz. Saya menang lagi. Wow, Pak Mica, Bu Mica, thank you. Pak Mica, Bu Mica, thank you. Terima kasih, Tuhan memberkati. Senang kali Doa Pak Pendeta saya menang. diberkati Tuhan selalu. Waduh, Pak Mica, Tuhan tuh berkati gimana Pak Pendeta? Thank you, Pak. Saya udah iming-iming ini itu. Pak Mana Mica ajaran kasihnya kasih menyelamatkan- singa lah. Gitu. Pak Mica menyelamatkan saya 2 kali. Terima kasih Pak Mica. Saya akan selalu berdoa buat Pak Mica. Terima kasih, Pak Mica. Ya, Nah, jadi jangan Pak Ustadz, gitu jangan terus lupa lah ya pikirannya pertanyaan Pak saya Pendeta. ya. Fokus. Oke. Pencet. Saya jawab dulu Al-Anfalnya ya teman-teman. Ya, Pak Pendeta jangan suka potong-potong ayat ya. Ketentuannya yang demikian di Al-Anfal disuruh membunuh orang kafir tadi apabila orang kafir tersebut menentang Allah dan Rasulnya. Ya, paham nggak? Pak Pendeta, ya, apakah ini berlaku, Pak Pendeta? Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang mengeksekusi adalah pemimpin kalau di zaman sekarang. Ya, kalau dulu perang, kalau ada yang menentang Allah serta Rasulnya, ya, maka boleh gitu di medan perang. Nih ya, jangan potong-potong ayat gitu ya, Pak Pendeta, paham kan? Nah, itu ya jawaban saya yang pertama. Yang kedua, PR saya tentang masalah ya dalil-dalil tentang masalah memuliakan wanita ya Rasulullah. Baru langsung saja ya. Siapa yang paling berhak diperlakukan dengan baik? Nabi menjawab ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab ayahmu. Hadis tentang masalah memuliakan perempuan. Makanya dalil Qur'annya wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli
waliwalidaik ilayyal masir. Makanya ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Kristen kagak punya kayak gitu. Dor ya Pak Pendeta. Nah, sudah terjawab juga dengan dalil. Terus masalah hewan diciptakan dari air. Pak Pendeta nggak usah hewannya, manusia aja 70% air ya Pak Pendeta di isi tubuhnya. Nih ya, nih dapat dengan sains pula seorang ilmuwan terkenal di abad 17, Baptista Van Helmont pada tahun 1640 juga menemukan bahwa air di dalam tanah adalah elemen yang paling penting dari perkembangan tanaman. Air merupakan komponen utama bahan organik sebanyak 50 hingga 90% dari berat makhluk hidup terdiri dari air. Selanjutnya, 80% sitoplasma hewan dari air. Sebahan dasarnya adalah hewan itu hewan standar dari sitoplasma yang hidup dari air, Pak Pendeta. Terbukti lagi sains dengan Al-Quran. Ya subhanallah, ya sadaqallahul azim, bahwa Allah betul-betul ya memfirmankan Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan dan akal manusia. Tiba-tiba ya, oh ya satu lagi, di mana Nabi Adam diciptakan dari tanah. Baik, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Ali Imran ayat 59. Nah, saya bukakan saja ya, meskipun hafal nih. Nanti dibilang tidak berdata lagi oleh Pak Pendeta ya. Kalau dia tidak ditunjukkan, nanti kita dibilang ngibul gitu ya teman-teman. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan Adam dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Baik, Adam sudah kita jawab juga ya teman-teman. Mau apa lagi Pak Pendeta? Saya rasa semua sudah terjawab gitu ya. Hanya saja saya tidak dapat referensi dari mana manusia itu dicurahkan seperti susu dan dikentalkan seperti keju. Wah, ini terang bulan, mana terang bulan? Kayaknya manusia itu kan bukan dari terang bulan gitu Pak Pendeta. Ya bukan. Nah Pak Pendeta, tolong kasih referensi sainsnya mana? Tolong tunjukkan sama saya. Apakah itu dapat dibuktikan dengan sains? Terang bulan atau martabak itu? Coba martabak keju, tunjukkan sainsnya sama saya gitu ya. Tolong banget gitu Pak Pendeta. Satu hal saya mau tambahkan pertanyaan kepada Anda Pak Pendeta. Coba Anda buka di Matius 17 ya. Nih, Matius 17 nomor 20. Pertanyaan saya ya Pak Pendeta, langsung saja. Di sini kata Yesus, apabila kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini ke tempat sana. Pertanyaan saya, mana manusia yang pernah memindah gunung? Tampilkan buktinya sama saya. Ya, dua pertanyaan, manusia mana yang pernah memindah gunung? Dan tolong tunjukkan referensi dari martabak keju. Silahkan. Lewat Pak, udah lewat. Oke, baik teman-teman ya. Baik. Oke, teman-teman, saya bersyukur ya, puji Tuhan Yesus. Karena Pak Ustadz akhirnya sudah menyatakan bahwa Al-Imran pasalnya yang ke berapa tadi? 14 ya. Dia sudah menyatakan memang manusia itu sudah menjawab. Manusia itu diciptakan dari tanah ya. Jadi sudah oke ya, sudah clear masalah itu. Oke, yang kedua, Pak Ustadz mengatakan bahwa semua manusia itu pun dari air 60%-nya. Betul Pak Ustadz. Yang saya tanyakan tadi kepada Pak Ustadz itu, coba Anda buktikan kepada saya bahwa Allah pernah menciptakan burung-burung dan menciptakan ikan-ikan di laut, bukan dari air, bukan dari bahannya. Tetapi pernah nggak Allah menciptakan ikan-ikan? Pernah nggak Allah menciptakan burung-burung? Kalau memang tidak pernah, artinya Allah Anda bukanlah Maha Pencipta segalanya. Ada ciptaan-ciptaan yang tidak Dia ciptakan. Masalah
menghormati perempuan, saya bacakan dalam Kolose pasal 3 ayat 19. Di sini jelas-jelas dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepada dia. Nah, bagaimana Allah juga menjelaskan, jadi istri-istri kalau ada suami-suami yang masih kasar, bertobat hari ini ya. Kalian tidak boleh untuk berlaku kasar kepada istrimu. 1 Timotius pasal 3 ayat 2. Karena itu penilik jemaat Revana, terima kasih ya. Ya, saya tidak boleh karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi Pak Ustadz, dalam kekristenan menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pelayan, dia hanya boleh punya satu istri, ya, tidak boleh punya banyak istri. Jadi istri itu betul-betul dimuliakan. 1 Timotius pasal 3 ayat 12, diaken itu di bawah pendeta mereka Pak Ustadz. Di sini dikatakan diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anak. Jadi istri itu betul-betul dibentengi. Oke, saya tidak akan berlambat-lambat di situ. Namun saya Pak Ustadz, pertanyaan saya tadi yang belum Pak Ustadz jawab, yaitu di surat Al-Anfal 12, tolong Pak Ustadz ejakan itu atau buktikan itu kalau itu sudah tidak berlaku lagi. Kalaupun itu sudah tidak berlaku lagi, berarti ya sudah, berarti ada ayat di dalam Quran, siapa yang membuat itu tidak berlaku. Jadi siapa pembuat sehingga Anfal 12 itu tidak berlaku. Kalau itu berlaku, maka mengapa itu tidak pernah diterapkan? Artinya Pak Ustadz Yusuf PI adalah Ustadz yang KVIIR, karena Pak Ustadz tidak pernah menjalankan perintah itu. Sekarang Pak Ustadz, tolong itu dijelaskan. Mengenai surat susu tadi ya, keju tadi, saya sudah jelaskan kepada Pak Ustadz bahwa itu adalah alegoris Pak. Itu maknanya mana alegoris. Itu bukan makna sebenarnya. Karena di situ juga tidak dikatakan menciptakan dari air susu dan dari keju. Nggak ada dalilnya mengatakan itu diciptakan dari air susu dan air keju. Justru itu di situ dikatakan bahwa Allah menghukum. Ya, menghukum engkau mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju. Pak Ustadz silakan ke medis dan Pak Ustadz lihat kalau orang yang mengental darahnya itu, maka orang itu akan kena stroke. Itulah hukuman yang diberikan oleh Allah kepada Ayub. Jadi sama sekali bukan masalah penciptaan. Ya, saya harap Pak Ustadz dapat memahami penjelasan saya dan pertanyaan saya. Pak Ustadz, bersiaplah untuk pertanyaan kelima saya. Ya, dari 5 pertanyaan hanya 2 yang Pak Ustadz dari 5 pertanyaan hanya 2 yang Pak Ustadz bisa jawab. Itu pun masih ambigu. Yang kelima, tolong Pak Ustadz catat baik-baik pertanyaan saya. Tolong dicatat baik-baik. Pak Ustadz, coba tunjukkan dan buktikan kepada saya dalam Quran mengenai perjanjian kekal Allah kepada umat Islam, kepada umat Muslim. Tunjukkan, buktikan di Quran bahwa Allah pernah melakukan perjanjian kekal kepada umat Muslim. Karena kalau perjanjian Allah tidak kekal, artinya perjanjian Allah cuma sampai waktu di Mekah. Jadi tunjukkan Pak perjanjian kekal seperti kami dalam Kejadian pasal 17. Ya, makasih Pak Ustadz. Silakan. Ibu Revana, terima kasih Bu. God bless you. Doa saya menyertai Ibu Revana. Wow, Bu Revana, Tuhan berkati Bu Revana. Makasih banyak. Makasih Bu, doa saya menyertai selalu. Meskipun kalah, tetapi Ibu Revana terlambat sedikit mengirimnya. Gitu ya. Pak Pendeta, sebelum kita mulai, itu Kejadian 17 tentang Abraham kan? Ya, perjanjian kekal mengenai Abraham dan keturunannya. Jadi dalam kekristenan itu Yesus mengatakan siapa yang percaya kepada Yesus maka dia enggak, yang Anda tanyakan Abraham. Maksud saya perjanjian kekal Abraham di Al-Quran atau perjanjian dengan Muslim? Jadi perjanjian kekal Allah dengan umat Muslim, begitu. Oke. Ya. Baik.
Baik teman-teman, ya sebenarnya janji Allah itu tak terhitung ya kepada umat Islam, kepada umat Muslim gitu ya. Allah berjanji apabila kamu berdoa akan aku kabulkan. Ya itu perjanjian yang kekal ya selama Muslim mau berdoa. Terus Allah menjanjikan surga kepada orang beriman. Ya innalladzina amanu wa amilus solihati. Ya, ulaika hum khairul bariyah. Quran surah Al-Baqarah ayat 7 sampai 8 tuh. Ya jazaohum inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar. Banyak perjanjian kekal Allah kepada umat Islam. Banyak. Allah menjanjikan surga bagi ahlu sedekah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qazimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Banyak Pak Pendeta, enggak terhitung kalau janji Allah kepada umat Islam gitu ya. Itu gampang. Ya, itu gampang. Kalau untuk perjanjian Abraham, Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Ya, tuh yang di Kejadian 17 ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Terus Pak Pendeta, saya tidak menambah pertanyaan karena pertanyaan saya belum Anda jawab satupun. Ya, tadi Anda membual bahwa pencurahan seperti susu dan keju itu adalah alegoris. Ya, teman-teman saja menilai ya kalau seperti itu ya. Ya, teman-teman saja menilai pencurahan seperti martabak keju itu adalah alegoris kata Pak Pendeta, tidak bisa dibuktikan secara sains ya. Terus Pak Pendeta, satu lagi yang saya minta terkait Matius 17 nomor 20 belum Anda jawab dan belum Anda buktikan. Ya, siapa manusia yang bisa memindah gunung dari Kristen di zaman sekarang? Tunjukkan sama saya. Ya, itu belum Anda buktikan kepada saya. Berkaitan tentang masalah apa tadi ya, masalah ini ya saya tampilkan dulu sama Pak Pendeta. Allah menciptakan burung dan hewan-hewan. Baik ya, ada di Al-An'am ayat 38, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Ya, di sini Allah kemudian mereka, Tuhanlah kepada mereka lah mereka himpunkan. Terus nih ya, nih kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Itu banyak Pak Pendeta masalah penciptaan. Jangan ditanya kalau di dalam Al-Quran banyak masalah penciptaan hewan-hewan tersebut ya, baik di air maupun di udara. Jadi seperti itu. Banyak Pak Pendeta ayatnya ya untuk masalah itu. Kalau untuk masalah itu sangat gampang, pertanyaan seperti anak didik saya yang kayak gitu Pak Pendeta ya. Kalau bisa bertanya itu yang sekelas ya profesor gitu sama saya gitu Pak Pendeta. Kalau Allah menciptakan ikan, burung, banyak banget itu ayatnya di dalam Al-Quran. Nah, terus berkaitan tentang masalah pendeta punya istri harus satu saja. Sejak kapan Yesus mengajarkan menikah? Kapan Pak Pendeta? Ya, tunjukkan sama saya. Yesus mengajarkan menikah itu kapan? Terus adakah ya Yesus mengatakan jangan berpoligami? Mana Yesus ngajarin nikah mana? Mana Yesus melarang poligami? Kagak ada Pak Pendeta, kagak ada ya. Untuk masalah poligami itu sangat penting di kekristenan. Karena apa? Tanpa Daud berpoligami, Kristen kagak punya Tuhan. Nah, tuh Pak Pendeta ya. Daud berpoligami dengan Berseba. Berseba turun-temurun menurunkan Maryam, ibunya Yesus, dan ibunya Yesus melahirkan Yesus. Andaikan Daud tidak berpoligami, maka Kristen kagak punya Tuhan. Coba, ini nambah saya ya. Masalah pertanyaan saya nambah ya. Buktikan siapa yang pernah pindah gunung ya. Terus ya Pak Pendeta ya, pertanyaan saya kedua, buktikan yang pindah gunung siapa. Terus di mana Yesus ngajarin nikah, di mana Yesus ngelarang poligami. Coba tunjukkan sama saya. Setahu saya Yesus kagak pernah melarang poligami dan Yesus kagak pernah ngajarin nikah.
Ya, ingat, dari Yesus, bukan dari Paulus atau tulisan yang kagak dikenal. Saya kagak mau itu. Ya, yang saya minta, di mana Yesus ngajarin nikah, di mana Yesus melarang poligami. Karena poligami itu sangat penting bagi kekristenan. Dan buktikan siapa yang pernah memindah gunung. Untuk yang lainnya, habis ini saya jelaskan secara ceramah ya, 5 menit. Silakan. Kita tunggu dulu jawabannya. Oke, baik teman-teman. Saya jelaskan kepada saudara mengenai Matius pasal 17 ayatnya yang ke-20. Bahwa jika Yesus berkata begini, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi teman-teman, sekali lagi, perkataan ini untuk mendorong orang-orang, audiens, termasuk orang-orang Kristen, supaya mempunyai iman meskipun hanya kecil. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mempunyai iman. Mereka begitu percaya, begitu digoyahkan, mereka tergoyahkan. Karena itu Yesus mengatakan kepada mereka, seandainya ada imanmu sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Jadi itu bukan berarti semua orang Kristen syaratnya harus memindahkan gunung. Sama sekali tidak ada, Pak Ustadz. Itu adalah dorongan dari Yesus agar supaya kalau kamu punya iman, tidak ada yang mustahil bagimu. Kamu bisa memindahkan gunung. Nah, itu jawaban saya. Dan yang kedua, tentang kata Pak Ustadz, di mana Yesus mengajarkan tentang nikah. Oke, Pak Ustadz baca dalam Matius pasal 19 ayatnya yang kelima. Dan firman-Nya, itu tulisan merah Pak Ustadz ya. Saya coba tunjukkan kepada Pak Ustadz aja ya. Ini tulisan merah Pak Ustadz ya. Tulisan merah itu artinya itu adalah firman Allah atau Yesus ya. Nah ya, ini merah ya Pak Ustadz ya. Ini merah ya. Oke ya, ini merah nih Pak Ustadz ya. Ini merah, ini tulisan itu artinya firman ini adalah untuk Yesus nih. Saya bacakan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, Pak Ustadz tanya, di mana Yesus mengajarkan tidak boleh berpoligami? Oke, Pak Ustadz. Oke ya, Pak Ustadz, saya ini firman-Nya nih. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka itu laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian ini sebentar ya, teman-teman. Ini ayat ini merah loh, ini ya, tulisannya merah. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu untuk menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, di mana tidak poligami, saya sudah buktikan kepada Pak Ustadz tadi bahwa Alkitab sudah mengatakan dalam Timotius bahwa seorang pria, seorang laki-laki yang menjadi pelayan Tuhan hanya boleh memiliki satu orang istri. Tidak boleh dia mempunyai 2 orang istri. Karena itu tidak pantas bagi seorang diaken atau seorang pelayan Tuhan untuk memiliki 2 istri. Itu ketegasannya. Itu adalah surat Paulus kepada Timotius. Sudah jelas tidak boleh ada 2 istri, hanya boleh 1 istri. Kalau sekarang Anda mengatakan kenapa Daud kemudian dia boleh berpoligami, Abraham berpoligami, Salomo berpoligami, Allah tidak pernah mendorong mereka untuk berpoligami. Sekali lagi, Allah tidak pernah mendorong para raja-raja itu, para nabi-nabi itu untuk berpoligami. Poligami adalah salah satu cara yang mereka lakukan sendiri dan akibatnya. Ingat, Salomo karena poligami, ia di akhir hidupnya menyembah kepada berhala-berhala
berhala. Di akhir hidupnya dia menyimpang daripada kebenaran. Daud juga karena berpoligami, ia melakukan suatu dosa yang besar karena dia tidak boleh dalam kekristenan. Oke, yang keenam, pertanyaan saya yang keenam. Tolong Pak Ustadz kasih tahu kepada saya, bisakah Tuhan Anda atau Allah Anda bersumpah demi makhluk? Coba Pak Ustadz tolong beritahukan kepada saya, kenapa Allah Anda bersumpah demi makhluk? Kenapa Allah kok bersumpah? Kalau dalam Kristen udah jelas, aku adalah aku dan aku bersumpah demi diriku, bukan demi makhluk. Kenapa di Al-Balad 1 Allah Anda bersumpah demi makhluk? Silakan. Iya, Pak Ustadz. Aduh, ini sudah ronde keberapa ini Pak Ustadz? Tapi saya senang Pak Ustadz, saya sudah 2 kali menang Pak Ustadz. Kan? Kasih sinyal Pak Pendetanya. Sudah tadi udah dapat sinyal, udahlah cukup Pak Ustadz. Cukup. Sekarang. Cukup. Kalau saya cukup, karena saya sudah dapat 2 kali menang, udah cukup bagi saya. Jangan ya, karena uang banyak orang jatuh dalam dosa katanya ya. Baik, saya kasih contoh dulu ya teman-teman, kenapa Allah bersumpah kepada makhluk. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Contoh Quran surah Al-Waqi'ah ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah demi bintang-bintang. Wa innahu laqasamul lau ta'lamuna azim. Andai kamu tahu, itu adalah sumpah yang sangat besar. Kenapa? Allah menyuruh kita berpikir, siapa yang ciptain bintang? Maka dari itu, di balik sumpahnya Allah juga menyuruh manusia untuk berpikir. Ya, wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim, innahu laqur'anun karim. Nah, tuh, sesungguhnya Al-Qur'an ini sungguh sangat mulia. Ya, dia menekankan Al-Qur'an dengan bersumpah kepada bintang-bintang. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa Allah bersumpah kepada makhluknya? Agar manusia dapat memikirkan ya bahwa yang dia sumpahkan itu terdapat pelajaran yang perlu dipetik oleh manusia. Contoh juga, wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu telah merugi. Apa artinya Allah bersumpah demi waktu? Manusia sering melalaikan waktu, buang-buang waktu. Di situ ada pelajaran di balik sumpah Allah tersebut. Makanya dia bersumpah kepada makhluknya agar kita dapat berpikir. Gitu Pak Pendeta ya. Terus ya, meminta gunung tidak ada buktinya, berarti tidak bisa dibuktikan secara sains. Yang saya minta perkataan Yesus, Anda bawa Timotius, udah kagak nyambung. Ya, terus tadi kata Anda Yesus mengatakan barang siapa meninggalkan ibunya bapaknya lalu bergabung dengan istrinya. Gabung dengan istri itu gimana prosesnya? Coba, kalau gabung dengan istri, saya bawa perempuan gabung satu rumah kayak gitu, kumpul kebo namanya Pak Pendeta. Ya, itu gimana syarat ketentuannya? Itu yang saya maksud, di mana Yesus ngajarin kayak gitu? Coba, kalau yang ngumpul sama perempuan, ya kumpul kebo itu namanya, kumpul kebo. Ya, yang saya tanyakan itu di mana Yesus ngajarin nikah? Apa saja syarat dan ketentuannya? Tolong Anda jabarkan itu. Saya tidak minta Timotius, yang saya minta dari Yesus. Ya, larangan poligami dari Yesus, ajaran syarat ketentuan nikah dari Yesus. Itu yang saya tanya Pak Pendeta. Baik, selama 2 menit ini saya tidak menambahkan kepada Pak Pendeta pertanyaan. Saya minta jawab yang tadi ya, yang jawab tadi, tolong jawab yang tadi ya. Tekankan kepada saya di mana ayatnya Yesus ngajarin nikah, syarat ketentuannya dan melarang poligami itu di mana? Ya,
Itu saja yang saya minta. Berkaitan tentang masalah yang ditanyakan oleh Pak Pendeta di Quran surah Al-Anfal, sudah saya jawab. Ayat 13-nya ketentuannya ya Pak Pendeta, nih perhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32, innama 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Ya, jadi barang siapa yang memusuhi Allah serta Rasulnya, maka hukumannya adalah hukuman mati, terus disalib, terus dipotong silang tangan dan kakinya, serta di penjara. Nah, apakah itu berlaku? Berlaku, Pak Pendeta, ya. Sampai hari ini itu berlaku bagi yang menentang Allah serta Rasulnya, tapi tidak eksekusi oleh personal muslimnya. Contoh, Anda menentang Tuhan kami dan Nabi kami, apakah saya boleh eksekusi Anda? Jawabannya tidak boleh. Ada ketentuan dan aturannya Islam itu. Ya, Pak Pendeta. Pertama, boleh di medan perang. Yang kedua, hanya pemimpin yang boleh. Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemegang kekuasaan di antara kamu. Maka dari itu kalau hukum KUHP di Indonesia menghukum Anda hukuman mati, maka saya boleh mengeksekusi Anda. Tapi kalau hukum di Indonesia tidak menghukum Anda dengan hukuman mati, tapi di penjara, maka saya tidak boleh mengeksekusi Anda. Nah, kayak gitu aturannya Pak Pendeta. Tapi di Kristen, di 2 Samuel 15, semuanya diberangus. Tanaman, bayi-bayi, dan yang lainnya hanguskan semua. Kagak ada aturan kalau di tempat Anda. Nah, jawab dulu masalah Yesus tadi. Sudah, silakan. Pak Ustadz, sudah. Oke. Syukran, Baik. jazakallah. Wah, kali ini saya bikin Pak Ustadz berkeringat juga ya. Saya sudah mulai dapat Pak Ustadz seninya Pak Ustadz. Nah, ayo Pak Ustadz, hati-hati loh Pak Ustadz. Oke, baik teman-teman, Pak Ustadz tadi sedang mengangkat mengenai Samuel, bunuhlah, basmilah, ya hanguskanlah. Saya sudah berkata kepada Pak Ustadz bahwa itu berlaku di zaman itu, tidak lagi berlaku di zaman sekarang. Karena zaman sekarang sudah ada hukum baru. Itu sebabnya Yesus berkata, aku memberikan kepadamu satu hukum yang baru. Tidak lagi seperti hukum yang lama, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, darah ganti darah. Tetapi hukum yang kuberikan kepadamu adalah hukum yang baru. Hendaklah kamu saling mengasihi. Bahkan Alkitab mencatat, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang diberikan oleh Yesus kepada kita mengenai masalah pernikahan, Pak Ustadz. Kami sudah paling jelas ya di dalam Keluaran pasal 20-an sampai di kepada imamat mengatur tentang syarat-syarat seorang yang menikah. Seorang yang menikah itu haruslah memiliki wali. Dia harus memiliki wali, dia harus disetujui oleh bapak dan ibunya. Dan kalau dia diperkosa, maka orang yang memerkosa itu harus menikahi gadis tersebut. Itu sudah diatur dalam hukum yang sangat ketat di dalam Keluaran dan di dalam imamat. Tentu kalau Anda minta Yesus katakan itu, tidak lagi dikatakan. Kenapa? Karena Yesus datang bukan untuk meniadakan satu iota dari hukum Taurat, tetapi kedatangan Yesus adalah menggenapi hukum-hukum itu. Jadi ada hukum yang sudah digenapi oleh Yesus, itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya Paulus mengatakan sudah dibatalkan. Paulus menggunakan istilah membatalkan. Tetapi ada hukum yang masih berlaku, itu masih berlaku. Termasuk hukum perkawinan, hukum sipil pernikahan, hukum agraria, itu masih berlaku sampai bumi ini berakhir. Karena hukum-hukum itu tidak akan pernah berakhir, Pak Ustadz. Karena itu dalam pernikahan itu sudah mengacu kepada hukum yang lama itu, yang ada di perjanjian lama. Nah, saya menanggapi sedikit mengenai pernyataan Pak Ustadz bahwa di dalam surat apa tadi, di dalam An-Anfal tadi itu masih berlaku, Pak Ustadz. Maka saya lihat bahwa Allah, Pak Ustadz, sungguhlah sangat kejam. Kenapa? Karena masih memberlakukan hukum itu sampai hari ini.
tetapi umat-umatnya juga sungguh sangatlah berdosa karena tidak pernah mempraktekkan itu sampai hari ini. Artinya ada sebuah kesalahan penetapan hukum yang dari Allah, yang diberikan Allah kepada umatnya, Pak Ustadz. Mengenai penciptaan yang Pak Ustadz sampaikan kepada saya tadi, bahwa di banyak surat yang Pak Ustadz sampaikan, saya sudah membukanya, saya tidak pernah menemukan di situ bahwa burung-burung itu diciptakan oleh Allah, bahwa ikan-ikan di laut itu, air itu diciptakan oleh Allah, tidak ada begitu. Itu hanya dikatakan secara umum, bahwa ia yang ada di memuliakan, itu bukan penciptaan. Ayat itu tidak berbicara mengenai penciptaan. Oke, Pak Ustadz, saya sekali lagi sudah banyak sekali ya mengenai sumpah, Allah bersumpah demi makhluknya, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang ketujuh, Pak Ustadz, ya. Saya membawa